Mari kita mengikuti kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Faisal Hamdani MA dengan segala hormat. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah, mensyukuri nikmat zahir dan batin yang tampak ataupun yang terasa oleh batin kita, hati kita, seperti keimanan, ketakwaan, nikmat ma'rifah, dan nikmat afiah, sehat jahir kita, dimudahkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersyukur dicatat sebagai abdan syakura, ditambah nikmat syukur, ditambah kenikmatan-kenikmatan yang banyak, dan dijadikan Allah kenikmatan ini sebagai alat atau wasilah untuk semakin dekatnya kita kepada Allah, semakin cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zuhur ini saya akan menyelingi pembahasan kajian fikih hukum Islam kita dengan pembahasan standarisasi halal haram, yang di dalamnya nanti kita sentuhkan kepada mana yang bid'ah haram sesat, mana yang sebenarnya dianggap sebagian orang haram padahal sebenarnya dia tidak haram. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hukum Islam ini sudah dibakukan oleh ulama ahli hukum. Hukum itu minimal ada 5. Hukum taklifi itu berasal dari kata kallafa, artinya pembebanan, membebankan. Taklif, dibebankan. Ada yang disebut dengan hukum wada'i, itu berkaitan dengan sebab, syarat, dan mani. Tetapi dalam praktek kehidupan kita hari-hari yang paling banyak kita gunakan menghukumi satu benda, menghukumi satu perbuatan dengan menggunakan kaidah hukum yang 5. Itulah yang kita kenal dengan hukum taklifi. Hukum taklif itu terbagi 5, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Nah, ciri-ciri perbuatan itu menjadi wajib, kalau kita perhatikan kaidah-kaidah yang dibakukan ulama dalam buku fikih Islam, wajib itu dia adalah bentuknya perintah. Perintah itu sifatnya lazim. Dan perintah itu keras, tegas, ya. Sehingga kebalikannya nanti adalah haram. Maka untuk mengetahui sesuatu benda atau perbuatan itu wajib atau haram, kita harus mengetahui kaedahnya ini. Maka nanti perbuatan yang wajib itu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kebalikan wajib tentunya haram. Maka dapat kita pahami, haram itu adalah perbuatan atau pekerjaan yang kalau kita kerjakan kita berdosa, dan kalau kita tinggalkan kita berpahala. Kenapa disebut dia haram, berdosa, dan ditinggalkan kita berpahala? Karena haram itu memiliki ciri khas, dia dilarang Allah kita lakukan. Sesuatu yang disebut dengan larangan, al-aslu fin nahyi al-haram, asal dari larangan itu sebenarnya adalah haram. Maka semua yang dilarang Allah dan Rasulnya ini sebenarnya haram. Apapun yang dilarang pada dasarnya adalah haram.
Namun setelah dikaji secara mendalam, ternyata di dalam haram ini ada yang subhat. Di dalam sebahagian yang haram ini ada larangannya tidak keras, tidak tegas. Sehingga terurailah nanti perbuatan haram itu dihaluskan lagi pembahasannya dalam fikih menjadi makruh. Jadi makruh itu cenderung larangannya tidak pasti, dia dilarang. Tapi larangan itu tidak pasti, tidak keras, tidak lazim. Ya. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Hai orang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu sesuatu atau hal-hal yang kalau diterangkan kepadamu niscaya menyusahkanmu. Ini kan dilarang kita menanya sesuatu yang kalau diterangkan nanti menyusahkan diri kita sendiri. Bertanya tentang apa ini yang tidak boleh ini, yang tidak boleh ini, yang dilarang ini, yang kalau kita ditanya nanti jawabannya buat susah. Ini kan masih samar dia. Jadi larangannya itu tidak pasti. Sehingga nanti yang makruh ini ada yang bergerak kepada yang haram. Ini yang kata ulama Hanafiyah makruh tahrim. Ada yang bergerak memang dia makruh tanjih. Makruh tanjih itu ya memang dia makruh tanjih. Ya. Makruh tahrim itu menurut Hanafiyah misalnya itu disebabkan larangannya dalilnya jani, bukan dalil qat'i. Dalilnya berdasarkan hadis ahad, misalnya larangan meminang atau membeli di atas pembelian orang lain. Jangan kamu mengkhitbah meminang perempuan yang sudah dipinang. Ini larangannya berdasarkan hadis yang zani, ya, hadis ahad zani dalam pandangan Hanafiyah haram dia ya makruh tahrim, makruh mendekati haram. Tapi kalau larangannya tegas keras, la taqrabuz zina, gitu kan. Jangan kamu dekati zina. Ini larangannya keras. Ya, berarti berzina itu dilarang. Kemudian as-sariqatu was-sariqatu faqtu aydihuma. Orang yang mencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya. Ini ciri haram yang berikutnya. Ada ciri haram itu dia merupakan larangan keras yang kalau kita lakukan hukumnya ada di dunia dan hukumannya ada di akhirat. Ini yang digolongkan nanti dengan istilah lain dosa-dosa besar. Jadi ciri-ciri dosa besar itu kalau diteliti dalam fikih dia ada hukumannya di dunia. Ya, seperti mencuri ada hukuman potong tangannya, yang membunuh ada hukuman bunuhnya. Ini dosa besar. Kalau sudah ada hukumannya di dunia itu ciri-ciri dosa besar. Tapi ada yang dilarang kita, tetapi dia tidak dosa besar. Tak ada hukumannya di dunia. Dilarang juga gitu kan. Hukumannya di dunia apa? Tak disebutkan. Misalnya, la taqul lahuma uff. Jangan kau katakan uff, kepada orang tuamu. Ngatakan Fulan, tolonglah ibu belikan sana obat. Nggak usah inilah bu. Lagi capek nih, gitu kan. Dosa-dosa. Apakah dia dosa besar? Nah, ini sebahagian ulama menyebut dia belum termasuk dosa besar. Ya, tapi masih termasuk dosa. Kenapa tidak termasuk dosa besar? Hukumannya di dunia belum ada. Tidak ada hukuman keras. Seperti mencuri tadi ada. Sebagian ulama menyebut begitu. Jadi haram ini sebenarnya kalau diteliti banyak dia porsinya. Ada haram yang keras dia dosa besar. Ada haram makruh tahrim yang mengarah kepada haram menyakiti orang tua tadi, tapi dia tidak termasuk dosa besar, belum. Ya, tapi kalau mencaci maki mungkin sudah termasuk ya, walaupun tidak ada hukumannya. Tapi memang orang tua kalau disakiti itu tentu berdosa. Kalau sakit hatinya semakin keras, semakin besar, maka otomatis dia akan semakin besar dosanya. Maka dengan begitu nanti doa-doa orang tua itu bisa membuat anak menjadi petaka. Jadi ada hukumannya di dunia dalam bentuk kutukan, sial dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kaidah hukum halal haram ini termasuk untuk mengetahui haram kita harus mengetahui wajib, termasuk hukum taklifi untuk menghaluskan kaji. Ini harus dikuasai dulu secara benar. Ya. Jadi kalau kita teliti tadi, kita ambil kesimpulannya, perintahnya keras, tegas, wajib. Larangannya keras, tegas, haram. Kalau dia ada hukumannya di dunia, itu dosa besar. Berarti haramnya haram besar ini, dosanya besar. Kalau tak ada hukuman di dunia, ini bisa jadi makruh tahrim. Tapi kalau larangannya tidak keras, tidak tegas, berdasarkan dalil junni lagi misalnya, atau berdasarkan dalil qat'i tetapi larangannya tidak tegas, masih samar, ini makruh. Seperti tadi, ya. Makruh dia. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari pun nanti begitu Bapak Ibu. Ada yang makruh, ya, dilarang membuang sampah di tempat ini, ya, misalnya, itu apa hukumnya? Dosa kan karena punya orang. Tapi dia tidak termasuk dosa besar. Tapi berdosa juga. Dan kalau terus-menerus kita lakukan dosa kecil, maka dia jadi numpuk jadi dosa besar. Sehingga Nabi mengatakan, la saghira ma'al istimrar wa la kabira ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, tidak ada dosa besar kalau dibarengi dengan taubat istighfar. Jadi kalau numpuk nanti dosa-dosa kecil ini, maka dia menjadi besar. Itu yang menyebabkan kita bisa menyebabkan masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maka dari sini bisa kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membuat standar sesuatu amalan perbuatan itu bid'ah sesat, ya. Karena bid'ah sesat itu kan terhukum haram. Maka kita harus sentuhkan kepada kaidah haram tadi. Ya. Jangan sembarangan kita mengharamkan sesuatu, mensesatkan sesuatu tetapi dia tidak menyentuh yang haram. Memang di dalam kaidah ibadah mahdoh, ulama membuat kaidah memudahkan kita, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dari ibadah mahdoh haram, hatta yadulud dalil ala ibahatiha, sampai ada dalil membolehkannya. Maka dalam hal kita mau memahami mana sesuatu ibadah itu yang termasuk bid'ah sesat haram, mana ibadah itu tidak termasuk bid'ah sesat haram, dia harus disentuhkan kepada hukum taklifi. Kalau tidak disentuhkan kepada hukum taklifi, nanti terjadi kesalahan yang banyak. Misalnya, ini gampang saja. Habis sholat kita zikir, tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita gunakan tasbih. Ya, tasbih itu terbuat dari bisa besi, bisa terbuat dari kayu atau plastik. Sebagian orang kan mengatakan, oh itu bid'ah sesat. Kenapa? Meniru-niru biksu katanya kan. Padahal larangan keras untuk menggunakan tasbih tadi itu tidak ada gitu. Kan kita sudah tahu tadi yang haram itu yang bagaimana kan. Larangan kerasnya tidak ada. Lalu mereka mengatakan, itu termasuk ibadah mahdoh. Siapa bilang tasbih itu ibadah mahdoh? Yang ibadah itu kan zikirnya. Mahdoh itu dia sudah fix. Ya. Jadi zikirnya itu ibadah mahdoh. Tapi tasbihnya kan tidak ibadah mahdoh. Sama dengan sejadah, itu kan sarana saja. Itu kan? Nah, itu harus jeli kita Pak. Ini di sini nanti kelemahan orang yang dia belajar hadis tapi tidak belajar fikih usul fikih dengan baik. Sehingga nanti salah dia mencernanya. Oh itu bid'ah sesat, haram, masuk neraka. Akhirnya tasbih diharamkan, dianggap bid'ah sesat, dan kita mengambil tasbih masuk neraka. Padahal tasbih itu benda suci. Dia plastik, alat hitung saja. Sama dengan kalkulator. Memudahkan kita menghitung tasbih. Itu harus dipahami. Ya. Tasbih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam buku saya ini saya sebut untuk menstandarisasi keharaman ibadah mahdoh itu termasuk bid'ah sesat, itu minimal kita harus melihat dari 6 hal. Apa itu? Yang 6 hal itu yang pertama bentuk. Ya. Karena dalam kaidah-kaidah yang banyak itu disebutkan ibadah mahdoh itu dia memiliki sifatnya, waktunya, bentuknya itu bentuk sudah fix. Kalau dia belum fix, maka dia tidak mahdoh, tidak wajib. Mahdoh itu sudah dari Allah, sudah fix, sudah tak bisa diubah-ubah lagi.
Misalnya bentuk. Apabila perbuatan itu bentuknya sudah ditetapkan Allah, bentuk qat'inya, maka tidak boleh kita rubah-rubah lagi. Misalnya apa? Misalnya sholat 5 waktu. Bentuk sholat itu bagaimana? Bentuk sholat itu kita berdiri dulu, kemudian ruku, sujud, duduk antara 2 sujud. Ini namanya bentuk ibadah sholat. Jadi kalau ada orang sholat lain bentuknya, bagaimana cara bentuk sholatnya Ustaz? Dia kalau sholat eling aja, sesat lah itu. Kenapa? Karena bentuk sholat itu sudah fix. Memang begitulah dia. Ya. Bentuk menyembah Allah itu begitulah dia. Nah, nanti sebahagian umat kita karena dia tidak memahami ini, terjadi kesalahan lagi. Kesalahan di bagaimana? Misalnya gini. Ada orang ke kuburan. Begitu orang ke kuburan, dia baca Fatihah, hadiahkannya Fatihah kepada ahli kubur, maka muali dia katakan itu nyembah kubur. Kenapa mereka dituduh menyembah kubur? Karena tidak paham arti sholat menyembah secara fikih, usul fikih dengan baik. Padahal kalau menyembah itu ya sholat tadi. Sholat itu kan cara menyembah Allah Ta'ala. Nah kalau dia sholat menghadap kubur dan dia sholat seperti sholat ke kubur, itu baru nyembah kubur namanya. Tapi kalau dia baca-baca Quran, menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal, dari mana jalannya disebut nyembah kubur? Cara menyembah kan bukan baca Quran. Cara sholat itu kan bukan baca Quran saja kan? Apa bisa dikatakan sholat? Kita baca Quran saja, nah itu disebut nyembah. Salah. Menyembah itu ada rukun syaratnya. Sholat itu ada rukun syaratnya. Harus punya wudu, harus ada berdirinya, rukuknya, sujudnya. Kalau itu dia lakukan ke kuburan, baru namanya nyembah kubur. Dia ngadap kubur, dia lakukan itu untuk kuburan. Nah nyembah kubur dia kan. Nah itu yang syirik besar. Tapi kalau dia baca Quran, dihadiahkannya pahala Quran kepada orang meninggal, dari mana jalannya dia nyembah kubur? Uang baca Quran kok disebut nyembah? Nah, ini harus teliti kita, harus jeli. Ya, supaya jangan terbodohi dengan pemahaman-pemahaman yang sederhana juga. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus dilihat bentuknya. Kalau bentuknya bentuk wajib, dia menjadi wajib. Nanti ada bentuk sunnah. Sunnah itu mustahab, anjuran. Maka dia sifatnya anjuran, maka tentu karena dia sifatnya anjuran, maka kita hati-hati ya. Dilarang merubah-rubahnya. Kalau dalam ibadah madu pun tidak boleh dirubah. Kalau dirubah nanti dia, menurut sebahagian ulama, maka ibadahnya nanti menjadi ibadah umum. Karena dia sunnah. Saya contohkan gini biar mudah memahaminya. Ibnu Hajar Asqalani, beliau mengatakan, setelah sholat 5 waktu, kita kan zikir subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Nah, hitungan 33 kali ini namanya zikir sunnah. Jumlahnya itu termasuk jumlah yang disunnahkan karena sudah disebut Nabi. Boleh nggak kita robah? Karena dia kan sudah fix. Boleh nggak kita robah? Karena dia tidak amalan wajib, kata Ibnu Hajar, boleh dirobah. Subhanallah, boleh dilebihkan. Ya, cuma ulama berbeda pendapatnya begini. Kalau dilebihkan dia nanti sunnah 33 itu tidak kita peroleh. Karena amalannya sudah tidak menjadi amalan zikir umum, tidak zikir sunnah lagi. Kenapa? Karena kita melebihkannya, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Tapi tidak haram, tidak masuk neraka. Itu fikihnya begitu. Kenapa? Kita kalau kita subhanallah 33 kali, alhamdulillah 3 kali, Allah akbar 33 kali, ini kan cepat kali selesainya. Sementara kita mau zikir setengah jam. Wah, kita hantam aja subhanallah 15 menit misalnya, 10 menit. Ya, alhamdulillah 10 menit, Allah akbar 10 menit, 30 menit pas. Kita lagi enak mau zikir setengah jam. Jadi lebih dari 33 kali. Apakah itu menjadi haram? Sebahagian ulama fikih, sebagian besar mengatakan tidak haram. Kenapa? Karena zikir subhanallah tadi itu bukan zikir wajib, bukan amalan wajib. Dia amalan sunnah. Ya. Kalau dirubah, kita nggak dapat fadilah sunnah saja. Sunnah 33. Apa fadilahnya? Siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka dia akan dihapuskan dosanya walau kana fi zabadil bahar.
Kalau dia merutinkan itu, dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, kalau kita lebihkan, kita tak dapat fadilah itu. Ada sebagian ulama. Kenapa? Karena hitungannya beda dengan fadilahnya. Walaupun nanti tetap ada saja ulama yang mengatakan tetap dapat. Hitungan yang berikutnya dianggap amalan lain gitu loh. Ada juga ulama yang begitu. Ya, sebagian ulama fikih. Cuman kalau orang tidak belajar fikih, dianggapnya itu bidah. Merubah-rubah sunnah, bidah, sesat. Itu orang yang saklek. Dianggapnya gitu, dianggap bidah, sesat, haram jadinya. Padahal amalan sunnah tadi itu kan zikir sunnah, bukan zikir wajib. Amalan sunnah kebalikannya makruh, bukan haram. Tapi karena dia tidak paham hukum yang 5 ini dengan baik, dia berhukum pakai sunnah bid'ah. Maka dianggapnya bidah. Bidah kalau sudah bidah haram, merubah sunnah. Nah, disinilah nanti terletak perbedaan antara ulama aswaja yang ahli fikih mengerti hadis dengan ulama salafi yang cenderung mereka tidak mahir dalam usul fikih secara rinci. Metodologi memahaminya tidak begitu mahir secara rinci, fikih mazhabnya. Jadi menyebabkan nanti mudah untuk membidahkan sesuatu yang sebenarnya kebalikannya bukan haram. Karena kebalikan amalan sunnah, amalan mustahab itu bukan haram, tapi makruh. Makruh itu tidak disukai dan tidak dosa. Tetapi sebagian ulama mengatakan boleh. Karena itu zikir sunnah dan kita boleh memilih jumlahnya. Hanya saja mereka berpendapat, sebagian mengatakan tidak dapat fadilahnya. Fadilah sunnah 33 itu sebagian menyebut dapat, sisanya itu hanya tambahan saja, ibadah tambahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara. Jadi cara melakukan ibadah ini ada cara wajib, ada cara haram, ada caranya yang sunnah yang dianjurkan. Cara wajib bagaimana? Misalnya cara jemaah. Jemaah ini cara sholat berjemaah. Apa hukum cara sholat berjemaah? Caranya berjemaah. Berjemaah itu cara sholat hukumnya sunnah muakkad atau fardu kifayah dalam pandangan Syafi'iyah. Dalam pandangan Imam Malik sunnah muakkad. Jadi kalau kita tidak berjemaah, sholatnya tidak berjemaah, apa hukumnya? Kebalikannya. Tapi Imam Hambali mengatakan sholat jemaah itu cara wajib. Kalau tidak sholat jemaah, berdosa. Khususnya tetangga masjid. Nah, itu pula. Ya. Ini berbeda ulama. Tapi kalau kita Syafi'iyah mengatakan lebih kepada, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan sunnah muakkad, sebagian mengatakan fardu kifayah. Kalau sudah ada yang sholat di Masjid Istiqlal, maka seluruh orang yang di sekitar Istiqlal bebas dari dosa. Tapi kalau ini kosong, gak ada jemaah, semuanya berdosa. Maka cara sholat berjemaah ini termasuk cara yang disunnahkan. Boleh nggak kita berjemaah? Boleh nggak kita merubah caranya? Tak usah jemaah. Karena dia dianggap cara sunnah muakkad yang dikuatkan, maka meninggalkannya tidak menyebabkan kita sesat. Hanya nggak dapat pahala saja, pahala jemaah, kan itu. Inilah halusnya pemahaman fikih itu ya. Tapi kalau misalnya kita melakukan cara haram, kita sholat jemaah menghadap ke timur, bukan menghadap kiblat. Ini cara haram. Nah, kalau kita sholat jemaah atau sholat wajib menghadap ke timur, tidak menghadap ke kiblat, apakah kita berdosa besar? Dosa. Kita robah itu caranya. Nah, itulah yang disebut dengan bidah sesat. Jelas ya? Jadi ada yang cara haram, ada cara yang sunnah. Kalau cara sunnah, kalau dia dirobah, tidak menyebabkan haram, bidah sesat, tidak sesat. Karena sesat itu haram. Kecuali sesat dianggap makruh. Nah, itu beda lagi kan. Kadang-kadang kan orang ditanya Ibnu Taimiyah itu kadang-kadang kan ambigius. Dia bilang seluruh bidah sesat, seluruh sesat masuk neraka. Kalau begitu seluruh bidah haram. Nah, giliran berhukum kepada bid'ah, nanti beliau kadang-kadang mengatakan bid'ah itu ada yang makruh. Lah, kalau ada yang makruh berarti nggak haram dong. Kalau nggak haram berarti nggak masuk neraka dong. Kalau nggak neraka berarti nggak semua bidah sesat dong. Begitu kan? Ini logika Ibnu Taimiyah itu. Sebenarnya beliau pun kadang terpeleset dalam memahami sunnah bidah ini. Tetapi saudara kita di Salafi malah mengambil yang kerasnya ya dalam memahaminya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada 6 menit lagi. Kemudian yang ketiga, waktu mengerjakannya.
Ini waktu wajib. Misalnya puasa Ramadan. Waktunya kan sudah jelas. Puasa Ramadan, bulan Ramadan. Ya, boleh nggak kita puasa Ramadan di bulan Syawal? Haram. Kecuali itu puasa ganti. Mengkodo. Misalnya batal puasa kita bulan Ramadan. Kita kodo di bulan Syawal. Tetapi jangan di bulan haram. Jangan di waktu haram Idul Fitrinya. Tanggal 5, 6, 7 Syawal. Boleh mengganti. Tapi kalau kita niat kita baca Yasin malam Jumat, itu kan waktu mubah. Mau malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bebas nggak? Bebas. Jadi boleh nggak baca Yasin malam Jumat? Boleh. Pahala nggak? Ya berpahala. Baca Yasinnya berpahala. Waktunya waktu mubah. Cuma sebagian orang mengatakan, barang siapa yang mau baca Yasin malam Jumat dirutinkan, bid'ah, sesat, masuk neraka. Padahal sebenarnya waktu itu boleh kita pilih kapan kita suka. Apalagi ada alasan syar'inya. Misalnya alasan syar'inya apa? Buat musyawarah warga, buat kumpul, buat silaturahmi, buat hajatan. Tidak ada masalah. Cuma sebahagian orang yang tak mahir dalam fikih secara rinci, yang selalu nanti menganggap amalan ini menjadi bid'ah. Dianggap bid'ah. Kalau bid'ah berarti haram. Nah inilah nanti yang menyebabkan perbedaan-perbedaan terjadi. Ya. Sementara kita di fikih mazhab tidak seperti itu memahaminya. Karena sunnah bidah itu bukan hukum. Maka kita tetap berhukum kepada wajib, sunnahnya makruh, mubah atau haram dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tempatnya. Tempat ini ada tempat melakukan ibadah, ada tempat yang wajib. Misalnya haji wajib kita ke Mekah, tak boleh kita haji tawafnya di Monas. Aku mau haji tawaf di Monas saja lah. Ini sesat kan? Baru beda sesat namanya. Karena tempatnya wajib. Ya. Tapi kalau tempatnya tidak wajib, tempat sunnah. Aku sholat di rumah aja lah, nggak usah pula di masjid, capek kali. Sholat di masjid itu tempat sunnah sholat. Tempat yang paling dianjurkan, paling disukai. Boleh nggak sholat di rumah? Tempatnya di rumah? Boleh. Tidak ada masalah. Jadi kalau orang sholat di rumah jangan disesatkan. Karena tempatnya bukan tempat wajib gitu ya. Kemudian jumlah wajib pada ibadah mahdo. Ini juga penting. Jumlah rakaat subuh 2 rakaat. Fix, wajib. Kalau dirubah menjadi 3, sesat. Inilah baru namanya bidah sesat. Ya. Jumlah sholat duha, sholat sunnah 2, minimal 2 rakaat, maksimal 12. Boleh nggak kita robah? Menjadi misalnya kita pilih 4, 6. Boleh, nggak ada masalah. Itu pilihan kan. Karena jumlahnya tadi tidak wajib. Salat tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Salat tahajud itu minimal 2 rakaat, maksimalnya tak ada batasan. Boleh nggak kita salat tahajud 50 rakaat, 40 rakaat, 100 rakaat? Boleh. Kenapa? Karena jumlahnya jumlah sunnah, bukan jumlah wajib. Maka tarawih ulama itu yang mengganti, dianggap dia sama seperti tahajud, itu beda-beda. Imam Malik 40 rakaat, Syafi'i mengikut Umar 20 rakaat. Begitu kan? Kenapa? Karena jumlahnya bukan jumlah wajib. Nah, inilah kalau kita teliti dalam fikih. Kalau dia tidak jumlah wajib, dia dirubah nggak ada masalah. Kok jadi sesat, kok jadi haram? Nggak bisa. Ini penjelasan kita dan ulama dalam fikih. Yang terakhir adalah niat. Niat kita beramal. Ini juga kalau niatnya wajib harus wajib, jangan dirubah sunnah. Nawaitu, ya misalnya usolli sunnatal Jumat rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah Jumat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau kita niat kita sholat sunnah Jumat itu sunnah, maka wajib kita sholat zuhur. Kenapa? Yang sunnah tidak bisa nutupi zuhur. Hati-hati. Ya. Tapi kalau sholat kita usolli fardal Jumat, kalau sholat Jumat itu kita nggak fardu wajib, maka baru gugur sholat zuhurnya. Tapi kalau niatnya usolli sunnatal Jumat, tak gugur sholat wajibnya. Wajib zuhur lagi rumah. Nah, itu harus dipahami. Karena sholat sunnah itu tak bisa menggugurkan atau mengganti sholat wajib. Ya. Sholat wajib Jumat yang bisa menggugurkan, mengganti sholat zuhur. Kalau sholat sunnah nggak bisa. Gimana mungkin sunnah bisa menutupi yang wajib? Nggak bisa. Nah, itu secara fikihnya begitu. Ya.
Maka niat amal itu nanti bisa, kalau wajib dia jadi wajib, kalau sunnah jadi sunnah. Nah, ibadah begitu juga. Jadi kalau yang wajib kita rubah jadi sunnah, itu bila sesat. Usolli sunnata subuhi. Kita udah salat sunnah subuh. Kita nggak salat wajib subuh, orang salat wajib subuh. Usolli sunnata subuhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu sesat. Kenapa? Karena kita nganggap sunnah dia kan. Niatnya salah. Sementara salat kita berjamaah salat wajib. Kecuali kita salat sunnah sebelum Jumat, sebelum subuh, nggak ada masalah. Tapi kalau kita sudah salat sunnah sebelum subuh, tiba-tiba kita salat wajib, niatnya sunnah, ini merubah namanya. Nah, ketika niat itu dirubah, itu dia kalau yang wajib menjadi rusak dia. Ya. Maka nanti dalam fikih nikah pun, nikah itu pun nanti bisa hukumnya wajib kalau terpaksa. Kalau dia tak bisa menahan syahwat, tapi dia nafkah batir, nafkah jahim lengkap, bisa nanti haram nikah itu. Kenapa? Niat nikah untuk menyakiti anak kepala desa, yang mana kepala desa ini pernah membuat ayahnya stroke, terkejut, meninggal, mau dia balas dendam, mau dia nikahi anaknya supaya bisa menyakiti dan seterusnya. Nah, begitulah nanti dalam mengkombinasikan antara mana yang halal haram, mana yang sesat, mana yang tidak sesat dalam standarisasi bidah dan standar hukum halal haram ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ini pemahamannya kita rinci di dalam buku saya ini. Saya coba rinci. Bagi yang ada mau nanti silakan, supaya mudah memahaminya dan kita tidak mudah menyesat-nyesatkan, mengharam-haramkan. Karena kalau sudah kita anggap orang sesat berarti haram. Sikit-sikit beda sesat. Itu kasihan saudara-saudara kita yang mereka nggak mahir halal hukum haram, mereka ditakut-takuti dengan yang haram, padahal perbuatannya mubah boleh. Itu yang harus kita hati-hati. Maka harus mahir dalam fikih dulu Pak, baru bisa menghalalkan, menyesat-nyesatkan perbuatan ibadah. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, baik Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah guru kita sudah menyampaikan tentang materi yang cukup istimewa, yaitu halal haram dalam ilmu fikih. Tentu kita dituntut untuk memahami ilmu fikih supaya kita memahami juga apa yang menjadi perintah Allah itu wajib. Berarti perintah itu terutama yang berkaitan dengan ilmu fikih supaya amal ibadah kita tidak tersesatkan dengan pemahaman-pemahaman kita yang masih dangkal. Untuk itu mungkin akan dikembangkan dalam bentuk pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Ya, dari Bapak-bapak ya silakan. Langsung sampaikan pertanyaan singkat, sebutkan nama, asal daerahnya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sudah, wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Nama saya Junaidi dari Palembang, Pak. Mau tanyakan yang Dengan siapa Pak? Junaidi dari Palembang. Yang berkembang dinamika yang saat sekarang ini Pak, yang fatwa haram untuk produk dari Israel ini Pak. Yang saya tahu ya kalau masalah makanan ya babi ya jelas haram gitu kan. Terus kalau produk-produk lain sedangkan itu kebutuhan untuk masyarakat terutama Indonesia ini itu sangat dibutuhkan. Tetapi untuk diberikan fatwa haram itu apakah kita masih bisa untuk menggunakan produk itu atau memakan produk itu, apakah kita memakan itu tetap haram Mbak, sedangkan itu halal gitu Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam istilah fikih ada istilah haram li zatih. Mirip dengan istilah hadis ini. Haram karena zatnya, ya. Ada juga haram karena perbuatannya yang haram. Ada juga karena haram li ghairi, karena yang lainnya gitu kan. Haram karena zatnya, misalnya babi. Anjing kan haram dimakan, itu karena zatnya, khamar. Ada haram karena perbuatannya. Perbuatannya haram. Misalnya gini, kita sholat celananya hasil curian. Jadi perbuatan yang haram itu adalah perbuatan celana curian itu gitu. Sholatnya nggak haram gitu. Itu harus dibedakan. Apakah sah sholatnya? Merata ulama fikih biasa mengatakan sah, sholatnya sah. Karena rukun syarat tidak berkaitan dengan pakaiannya dari haram atau tidak gitu ya.
Walaupun secara etika itu tentu tidak ini kan, mengurangi. Tapi secara fikih itu sah sholatnya. Kemudian ada juga haram disebabkan keadaannya atau sesuatu yang lain. Nah ini seperti tadi. Kenapa muncul fatwa haram produk-produk Israel? Tentunya karena Israel menjalimi umat Islam. Kalau produk mereka itu dibeli, maka keuntungannya digunakan untuk membunuh orang Islam. Ya tentu haram. Misalnya, saya contohkan sederhana saja. Saya jual parang. Saya jual parang. Kemudian ada orang mau beli. Pak, saya mau beli parangnya. Kemudian saya tanya, kamu mau beli parangnya buat apa? Mau bunuh anak bapak. Misalnya gitu kan. Bapak mau jual nggak? Parang yang kita jual mau digunakan dia untuk bunuh anak kita atau bunuh keluarga kita. Apa hukumnya? Ya haram kan? Kita pun nggak berani. Nah, itulah perumpamaannya. Jadi kalau kita halalkan, kita bolehkan, kita sendiri nggak bisa terima sebenarnya. Kecuali parang itu digunakannya untuk motong sawitnya, motong bawanya ke kebunnya. Enggak masalah, memang itu gunanya kan. Tapi kalau sudah tahu kita digunakannya untuk membunuh orang beriman, itu menjadi haram. Padahal itu benda yang sangat-sangat dibutuhkan. Cari yang lain. Maka setiap produk itu ada penggantinya. Ya, produk A penggantinya B, produk B penggantinya C. Pasti ada penggantinya. Kecuali memang udah nggak ada lagi penggantinya. Ini lain cerita, namanya udah nggak ada. Kembali nanti ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang darurat itu sudah tak ada lagi, maka yang haram jadi halal. Udah nggak ada lagi makanan, cuman babi aja yang ada di hutan itu, babi hutan. Lainnya tak ada. Ya udah, boleh dimakan babi, tapi secukupnya saja. Tak ada lagi produk-produk yang bisa menggantikan produk Israel. Kak, kemarin salah seorang guru kita mengatakan, ya, saya terkesan, beliau mengatakan walaupun bahasanya ini sudah saya bahasakan di Istiqlal, mati yang paling indah, paling mulia itu adalah mati syahid. Tidak ada yang mati yang lebih baik dari mati syahid itu. Bapak kalau tahu betapa indahnya mati syahid, itu kita bisa memberi syafaat 70 keluarga kita bisa kita tarik dari neraka masuk ke surga. Kehebatan orang mati syahid. Mak ayah kita kalau masuk neraka bisa kita tarik. Pilih 70 keluarga kita. Ya. Dan itu didapatkan orang-orang yang di Palestina. Maka kita harus berjihad. Yang kita rasakan belum besar, Pak. Belum ada apa-apanya dibanding yang mereka rasakan. Tapi mereka itu dimuliakan Allah. Kita menganggap mereka tersiksa, tapi mati mereka itu mati paling mulia. Malah kita sebenarnya khawatir dengan diri kita. Ya. Kayak kemarin itu ada seorang raja. Naik pesawat, latihan naik pesawat, jatuh pesawatnya mati. Coba, untuk apa mati kayak gitu? Mati latihan pesawat, kan bagusan mati syahid kan daripada mati latihan pesawat. Sebenarnya kan gitu, main-main rekreasi naik pesawat jatuh mati, lebih bagus mati syahid aja. Bisa syafaatkan 70 keluarga kita. Dan orang mati syahid ini dosa-dosanya nggak ditanya lagi. Ibaratnya malaikat tutup mata gini lihat dosanya. Gak peduli dia mau sebesar apa dosanya, kalau udah mati syahid udah dihapuskan Allah Ta'ala. Kecuali utang. Nah, kalau dosa-dosa lain dihapuskan. Kenapa? Karena orang mati syahid itu udah nyerahkan dirinya ke Tuhan. Ya Allah, ini jasadku, ini hidupku untukmu, untuk agamamu. Dia udah dibeli. Ibaratnya udah dibeli Allah itu, jasad dia itu. Jadi dihargai mahal sama Allah Ta'ala. Itulah hebatnya orang mati syahid. Nah, kita hanya dilarang untuk menahan, memakan, membeli produk-produk orang yang bunuh saudara-saudara kita. Itu pun sudah berat. Saya sampai sekarang tetap saya boykot, Pak. Gak mau saya pakai. Baik dalam bentuk kosmetik, minuman, gak mau saya. Harus sisi koma. Jihad ini gak bisa sebentar. Hari ini kita berhadapan dengan pasukan Dajjal. Kasihan itu saudara-saudara kita. Maka setiap subuh pun harus kita doakan. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa azilna syirka wal musyrikin wa dammir a'daka. Jangan lupa, kalau saya tiap subuh saya doakan tuh. Hampir tak pernah saya lupa itu. Di kunut subuh kita doakan. Terus, baik saya jadi imam atau jadi sholat sendiri, misalnya, tetap kita doakan. Jangan berhenti, jihad itu tidak bisa sekali. Kalau kita mau digolongkan orang mati syahid, bantu.
Bantu mereka dengan ekonomi, dengan cara itu. Kalau kita bantu mereka, kita juga termasuk nanti kalau mati insya Allah jadi mati syahid. Jadi jangan kita berkeberatan kalau sudah ulama itu, persatuan ulama kalau mengharamkan sesuatu bukan sembarangan. Ya pasti mereka tentu melihat kemaslahatannya. Tapi kalau nanti mereka sudah tidak membunuh orang saudara-saudara kita beriman, maka kita berhenti. Kita pun berhenti memboikot. Berhenti, nggak ada masalah. Tapi kalau selama mereka masih memerangi, selama itu kita boikot. Terus sampai mereka berhenti. Cara nyata. Itu tugas orang beriman. Karena orang beriman ini seperti satu jasad. Jadi haramnya itu li ghairi. Karena apa? Karena harta yang digunakan untuk yang haram, membunuh orang-orang beriman. Maka jadi haramlah harta-harta kekayaan mereka, produk-produk mereka untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena keuntungannya digunakan untuk bunuh. Buat pesawat, buat rudal, buat macam-macam untuk bunuh orang beriman. Gitu Pak ya? Iya, alhamdulillah kajian kita sudah dituntaskan dengan satu pertanyaan yang mewakili. Mudah-mudahan memberikan ilmu buat kita. Dan karena terbatasnya waktu, mari kita tutupnya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf bila ada tutur kata sikap yang kurang berkenan. Itu dari kehilafan kami. Terima kasih Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mengikuti kajian ini. Juga kepada pemirsa yang mengikuti kajian ini melalui kanal YouTube Masjid Istiqlal TV. Teristimewa kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Faisal Hamdani MA yang sudah menyempatkan waktunya. Dan mari kita akhiri. Wallahul musta'an wa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.